Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mati liman islamil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku calon ulama, para calon penghuni surga. Amin. Didiklah diri kita dari sekarang itu agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Neng, hati-hati neng, karena kualitas anak kita nanti itu bagaimana kualitas kita saat ini. Alhamdulillah banyak aneh yang dapat kabar dari orang-orang tua kalian, orang tua teman-teman kalian, itu bahwasanya kalian atau teman-teman kalian itu ketika pulang atau ketika di pondok udah terlihat banyak perubahan, sehingga mereka itu senang, bahagia, alhamdulillah, bersyukur sekali. Tapi nggak cuma itu, hati-hati ini yang penting nih. Naudzubillah min dzalik. Ada juga di antara teman kalian yang orang tuanya mengeluh, yang orang tuanya sampai kecewa berat, sampai demi Allah orang tuanya itu tidak bisa menceritakan kesalahan apa yang dilakukan teman kalian, saking nggak tahu bagaimana bikin kecewa. Usut punya usut, alhamdulillah. Ternyata itu terjadi sebelum dia ke Boyolali. Alhamdulillah. Jadi ketika selesai dari Boyolali, ketika ada di Boyolali, barulah mulai kesadaran dirinya, kedewasaannya, pengakuan salahnya, ada pembentukan karakternya, ada perubahan. Tapi mau bagaimanapun, memang Allah itu maha penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin, innahu ghafurur rahim. Memang itu. Tapi hati-hati. Kalau hambanya Allah, di antara hamba-hambanya Allah ini orang tua kita nih, guru kita, orang sekitar kita, mereka kalau kita buat kesalahan belum tentu langsung maafin. Kalaupun memaafin, mereka belum tentu langsung lupa apa yang kita lakuin. Itu loh yang lebih berat, bukannya ketika kita meminta maaf kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang sekitar kita. Tidak, tapi yang lebih berat itu bagaimana menghilangkan citra buruk kita di ingatan mereka, sehingga mereka itu tidak memandang lagi keburukan kita di masa lalu, sehingga mereka itu tidak mengucilkan lagi atas kesalahan kita di masa lalu, tetapi mereka memandang siapa kita sekarang, bukan yang masalah. Sulit kayak gitu, itu butuh proses itu yang panjang. Makanya hati-hati kalian, terlebih kepada orang tua kalian, hati-hati, jangan sampai kalian itu membuat mereka kecewa. Kalau mereka senangnya kalian pulang, pulanglah, pulang. Kalau orang tua kalian senangnya kalian itu kerja, udah ikutin, silahkan. Yang penting selama itu halal dan tidak mengganggu ibadah kalian, tidak mengganggu kewajiban kalian. Tapi kalau maunya jelas-jelas orang tua kalian mondok, bersyukur baik-baik. Karena banyak di luar sana yang pengen mondok, kehalang itu buat mondok, sebab orang tuanya nggak ngizinin. Ada yang ngizinin tapi orang tuanya nggak mampu. Loh, kalian udah disupport baik-baik, benar-benar luar biasa. Adanya kalian di sini berarti udah disupport sama orang tua kalian. Walaupun orang tua kalian nggak ngirimin setiap bulan, udah biarinlah. Loh, kalian bukannya debt collector kok, bukannya showroom yang setiap bulan dikasih. Betul apa betul? Tapi kelewatan juga orang tua kalian. Sama debt collector, sama showroom tiap bulan berani ngasih, takut kalau nggak ngasih. Sama anak ya, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gelisah. Kasihan anak lu pada nih. Mukanya itu lu setiap bulan ngarepin mana nggak notifikasi. Minimal kalau nggak ngirimin, kasih kabar lah gitu. Nak, sehat nak gitu. Ini mohon maaf belum bisa gitu. Jadi biar anak nggak pada ngarepin. Memang di sini dididik jangan sampai minta kiri, tapi jangan menaruh harapan kosong kepada seorang anak. Kasihan, karena waja'ala ba'dukum li ba'din fitnah. Allah jadikan kita ini ujian untuk sebagian yang lain. Anak ini memang ujian orang tua, tapi terkadang orang tua ujian buat anak. Lagi fokus mondok, enak mondok disuruh kerja. Waduh, gaul. Ujian itu. Atau lagi yang mondok sungguh-sungguh, ternyata malah nggak dibiayain sungguh-sungguh. Ngaul, ada anak yang pengen keluar terbebas dari kemaksiatan, yang tadinya pacarnya pengen nikah dipersulit. Banyak kayak begitu, sampai kemana ngomelin, kesannya diseragin, misi diseragin. Iya, balik diseragin. Ternyata orang tuanya ngalah-ngalah gini mau nikah. Pas lagi materinya begitu, pas sudah selesai, iya itu pas banget materinya. Ini anaknya mau nikah dipersulit sama orang tuanya, waduh. Kan PA, orang tua kayak gitu. Maksiat dibebasin, dibiasain,
Tapi dia jalur taat kepada Allah dengan cara nikah, dia persulit. Dan ketawa ya, saya pengen nikah ya. Hati itu ya. Dari sekarang, baik-baik. Tapi kalau orang tua, biarlah alami orang tua, terserah mereka. Yang penting kita ini sebagai seorang anak berbuat baiklah kepada mereka, bahagiakanlah mereka selalu. Kalaupun kita kepleset dalam kesalahan membuat mereka kecewa, buru-buru minta maaf dan lakukan sebanyak apapun kebaikan, sehingga mereka itu melupakan kesalahan kita, sehingga mereka itu tidak mengingat-ingat lagi keburukan kita, yang membuat ridho kepada kita. Amin Allahumma. Kalau mereka sudah ridho, ya ginilah, ridho Allah fi ridho ridhonya Allah akan diberikan kepada kita. Ridhonya Allah sebab itu tergantung ridhonya kedua orang. Kalau Allah udah ridho nih, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang langit dan di bumi. Di antaranya ini bumi ini adalah kita, dan kita hidup di bumi. Kalau Allah sudah ridho yang memiliki alam semesta ini, Rabbul Alamin, bagaimana mungkin kita hidup sengsara di dunia ini? Gak mungkin. Yakin bahagia. Sulit apapun cobaan ujian, kalau sudah dapat jalan keluar, contekan dari yang memiliki dunia ini, yang memiliki ujian cobaan ini, terasa mudah. Percaya nggak? Ya. Ada yang pernah ujian nasional? Ya. Yang sekolah-sekolah aja dia. Ini ada Pak Wali kelas nih. Ketika ujian nasional itu susah Pak? Mudah Pak? Susah. Tapi bagi saya mudah Bah dulu. Kenapa? Alhamdulillah, karena saya punya guru baik. Dikasih kunci jawaban Bah. Ini buat paket A, ini buat paket B. Ini kunci jawaban dari 1 sampai 40 pertanyaan. Ini dari awal sampai akhir. Ini esainya jawaban dikasih tuh. Wah enak tenang. Dimudahkan. Alhamdulillah. Tapi ada Bah, pernah aku tanya sebagian teman, itu ketika UN dia merasa kesulitan. Udah 1 enggak belajar, 2 nggak dekat sama guru yang ngasih ujian, nggak ada orang dalam, udah nggak ada info dari pusat, sehingga nggak dapet contekan. Kita hidup di dunia ini ada contekannya juga, cuma terkadang kita nggak mau belajar ngambil contekannya. Di mana? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang gelisah, banyak masalah ataupun masalah yang sepele kalau dia tidak baca Quran. Kalaupun dia baca Quran tapi belum bisa memahami Al-Quran, dia pasti akan gelisah, tidak mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran. Tetapi apalagi orang yang udah baca Quran, mempelajari Al-Quran dan dekat dengan dia, Sang Maha Pemberi petunjuk yang ada di Al-Quran, maka ujian sebesar apapun terasa enteng, karena dapat kunci jawaban. Mana buktinya? Ma soba min musibatin illa biidznillah. Semua musibah yang terjadi di dunia ini illa biidznillah, kecuali atas kehendak Allah. Wa man, dan barang siapa nih, woi, barang siapa yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, ya di qalbah, akan diberikan petunjuk di dalam hatinya. Ya di qalbah, diberi petunjuk di dalam hati. Makanya kalau orang beriman tuh gak ada gelisah hidupnya, nyantai. Sehebat apapun masalahnya, udah nggak akan membuat dia itu kayak orang naudzubillah min dzalik gitu, akhir dari segala-galanya. Kan banyak orang di luar sana kaya mah iya, pangkat jabatan juga punya, popularitas juga hebat, tapi banyak dari mereka itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena gelisah dengan masalah hidup. Tapi coba ada nggak ustadz kiai yang bunuh diri? Ada nggak? Nggak ada. Kerja nggak hidupnya? Kagak. Kagak, tapi itu kayak puluh senyum aja itu. Kenapa? Karena dapat kunci jawaban. Wah, kayak orang tadi ujian nasional. Makanya kalau kalian pengen bahagia, dapat dari ridhonya Allah. Jalan pintasnya itu membahagiakan orang tua, membahagiakan guru. Kejar ridho mereka, dan itu pun nanti akan menjadikan kualitas keturunan kita. Baik buruknya, bagaimana tergantung kita ketika menjadi seorang anak. Dan semoga kita Allah mudahkan menjadi anak yang baik, yang soleh, soleha, yang bisa mendapatkan ridho orang tua kita, mendapatkan ridho guru-guru kita, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga keturunan kita semua anak soleh, soleha sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim liman sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Allah,
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولجميع مريدنا ولجميع محبنا ولجميع مستمعينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واسن وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة